Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bergabung di SMK Ma'arif Batu. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Isrotul Anggun Suswanti. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Anggun. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, kita akan belajar tentang tata tertib yang berisi tentang sosialisasi bobot sanksi pelanggaran tata tertib siswa. Kemudian di subtema yang kedua, kita akan belajar tentang pendidikan karakter yang berisi tentang definisi, nilai-nilai dan implikasi atau dampak pendidikan karakter itu sendiri. Kemudian pada subtema ketiga kita akan belajar tentang tata krama, dan pada subtema keempat kita akan belajar tentang anti-bullying yang di situ nanti kita akan bahas tentang definisi atau pengertiannya, kemudian penyebab, bentuk dan macam-macam bullying. Baik, kita masuk pada subtema pertama, yaitu tentang tata tertib SMK Ma'arif Batu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki aturan-aturan pokok yang wajib untuk ditaati oleh peserta didik. Tujuan dari adanya aturan-aturan tersebut adalah untuk mendisiplinkan setiap warga sekolah. Kita bisa menyebutnya dengan tata tertib sekolah yang bisa kalian baca sebagaimana berikut ini. Setelah membaca skor beserta sanksi yang telah tertulis di atas, maka catatan yang perlu kalian perhatikan adalah panggilan 1, jumlah bobot sanksi lebih dari 50. Kemudian panggilan kedua yaitu jumlah bobot sanksinya lebih dari 75 poin atau skornya. Kemudian panggilan orang tua ketiga yaitu jumlah bobot sanksinya lebih dari 100. Nah, bobot pelanggaran yang lebih dari 100 ini maka konsekuensinya adalah pengembalian siswa atau peserta didik kepada orang tua atau wali. Semoga dengan dipaparkannya tentang tata tertib sekolah ini bisa kita pahami dan kita taati bersama. Pada subtema kedua, kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Urgensi atau pentingnya dari pendidikan karakter adalah karena maraknya krisis moral yang melanda negara kita. Krisis moral tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial sehingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk mempelajari pendidikan karakter. Definisi atau pengertian pendidikan karakter. Dalam hal ini saya mengutip dari 4 pengertian. Yang pertama yaitu pendidikan karakter menurut Likona. Pendidikan karakter menurut Likona adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian yang kedua, mengutip dari Suyanto. Jadi menurut Suyanto ini, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya.
Menurut Kertajaya, pendidikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Kemudian ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bisa bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Dan yang terakhir, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat yang relatif tetap. Kemudian, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional yang tertuang pada pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, dari sini kita tahu bahwa pendidikan karakter itu sendiri sangatlah penting untuk kita miliki atau kita pelajari, atau mungkin bahkan bisa menjadi suatu kebiasaan. Selanjutnya, dalam pendidikan karakter ini ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Yang pertama yaitu adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat yaitu hormat dan santun. Yang kelima yaitu dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong atau bekerja sama. Yang keenam yaitu percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Kemudian yang kesembilan ada karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keseluruhnya ini adalah satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi semuanya ini adalah bagian dari pilar pendidikan karakter. Selanjutnya, ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan yang holistik menggunakan metode yang pertama yaitu knowing the good, yang artinya kita mengetahui kebaikan. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebaikan, mengetahui sesuatu itu baik, maka sesuatu atau karakter tersebut akan mudah diajarkan, sebab pengetahuan itu bersifat kognitif saja. Jadi kita sekedar tahu saja bahwa sesuatu itu atau karakter tersebut adalah baik. Yang kedua yaitu feeling the good atau berpikir sesuatu itu baik. Kalau kita sudah ada pikiran bahwa karakter ini baik, maka kita ini bisa merasakan dan mencintai kebajikan atau kebaikan yang menjadi engine yang bisa membuat seseorang senantiasa mau berbuat suatu kebaikan. Kalau dia bisa merasakan kebaikan, dia bisa mencintai kebaikan tersebut, maka dia akan bisa selalu melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah acting the good. Jadi kalau dia udah bisa tahu atau paham sesuatu itu baik, kemudian dia bisa merasakannya sesuatu itu baik. Yang ketiga, dia bisa melakukan sesuatu yang baik sehingga sesuatu atau karakter tersebut itu menjadi sebuah kebiasaan, karena udah terbiasa ya. Kalau udah tahu misalnya jujur itu adalah suatu kebaikan, dia merasakan bahwa
buahnya berkata jujur itu sangat menenteramkan dirinya. Kemudian yang ketiga, acting the good, dia akan menjadi terbiasa berkata jujur. Seperti itu contoh yang bisa saya paparkan. Selanjutnya yaitu dampak dari pendidikan karakter. Di sini saya mengutip dari pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dari kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ-nya. Nah, anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi akan mengalami kesulitan belajar serta bergaul, dan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Pada subtema ketiga, kita akan membahas tentang tata krama. Jadi, tata krama sendiri adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Jadi, tata krama itu menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang sudah disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Jadi, komunikasi dan tata krama dalam pergaulan adalah hal yang tidak dapat kita pisahkan. Sehingga ada beberapa kunci pokok yang perlu kita camkan atau perlu kita perhatikan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakuan orang lain ini pasti seperti apa yang ingin Anda perlakukan. Jadi, perlakuan orang lain itu tergantung bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Kalau Anda mau bersikap baik kepada orang lain, maka Anda atau kalian akan diperlakukan baik. Kemudian yang kedua, yaitu setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Jadi, karena setiap orang ini punya perbedaan yang sangat kompleks, maka seyogyanya kita dalam bertata krama ini kita harus menghormati perbedaan tersebut. Kita tidak bisa memaksakan si A untuk sama dengan si B. Selanjutnya di subtema yang keempat, kita akan membahas tentang bullying. Bullying itu sendiri adalah penggunaan kekerasan, ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Hal tersebut meliputi pelecehan secara lisan atau ancaman, kemudian kekerasan fisik atau paksaan, dan bisa diarahkan berulang pada korban tertentu atas dasar agama, kemampuan, gender, ras, dan lain sebagainya. Dari keterangan tersebut bisa kita pahami bahwa bullying tidak hanya yang berkaitan dengan kekerasan fisik saja, akan tetapi kekerasan secara verbal atau secara lisan yang bisa menyebabkan seseorang ini merasa terancam, ini juga dikatakan bullying. Dan bullying juga tidak melulu hanya soal kekerasan fisik atau kekerasan verbal saja yang mengarah pada kelemahan seseorang, akan tetapi di sini juga disebutkan mengarah pada agama atau kemampuan seseorang, gender, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan bullying? Nah, penyebab dari bullying tersebut adalah yang pertama, yaitu adanya rasa ingin berkuasa. Jadi adanya seseorang ini merasa paling kuat sehingga dia merasa berhak menindas yang lebih lemah. Kemudian yang kedua yaitu akibat kurangnya perhatian dari orang-orang sekitar. Yang ketiga yaitu pelaku bullying ini pernah menjadi korban kekerasan sehingga dia merasa bahwa orang lain ini kayaknya perlu merasakan apa yang pernah saya rasakan.
Kemudian yang keempat yaitu akibat sering berkelahi, karena dia sering berkelahi sama temennya, akhirnya ya dia harus bisa mengalahkan temennya. Nah, ini ada kekerasan fisik di sini juga termasuk pada bullying. Yang terakhir yaitu akibat meniru tindakan kekerasan dari film atau game. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bullying. Di sini bentuk dari bullying ini ada dua, yaitu penindasan fisik. Penindasan fisik ini bentuknya adalah seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Intinya adalah penindasan fisik ini ketika ada kontak fisik yang menyebabkan sakit pada tubuhnya seseorang, yang itu menyebabkan dia luka atau cedera pada fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah penindasan psikologis. Nah, bentuk penindasan ini menyebabkan seseorang ini mengalami trauma psikologis, seperti dia merasa ketakutan, kemudian depresi, dia merasa cemas, stres, dan juga mengalami kegalauan atau gusar bagi penerima bullying ini. Selanjutnya yaitu macam-macam bullying. Jadi macam-macam bullying ini yang pertama yaitu adalah bullying fisik. Jadi tindakan bullying ini seperti melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban, seperti yang saya contohkan tadi. Ada kontak fisik sehingga si korban mengalami luka, cedera yang bisa menjadikan tubuhnya tadi terasa sakit. Kemudian yang kedua yaitu adalah bullying verbal. Bullying verbal ini jika ada indikasi penghinaan, mengejek, mencela seseorang, baik ini terkait dengan fisiknya seseorang, seperti body shaming, misal kalian panggil teman kalian karena dia punya badan yang gemuk, dia panggil gembrot atau apalah itu, kemudian sara, etnis, status ekonomi maupun orientasi seksual. Kemudian yang ketiga yaitu bullying nonverbal atau tidak langsung. Nah, ini seperti ketika kalian mendiamkan seseorang atau teman kalian memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Atau mungkin kalian tidak sengaja mengucilkan atau mengabaikan teman kalian, atau mungkin di sini tertulis mengirim surat kaleng, atau kalian meneror teman kalian dengan kalau istilahnya anak sekarang mungkin dia di spam chatting yang bahasanya sarkas, kasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini mungkin kalian bisa tahu ketika kalian berada di sosial media kemudian memberikan komentar kasar yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang lain, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang kalian tulis di internet atau media sosial. Jadi ketika mungkin kalian ada teman kalian memposting foto yang di situ mengundang kenyelenehan, yang di situ akhirnya banyak orang yang meninggalkan komentar-komentar jahat. Nah, ini bisa dikatakan cyberbullying. Baik, mungkin ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dari mulai menyimak mungkin ya, kemudian meresum dari materi ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian amalkan atau kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sekian, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.